Memasuki gambaran yang ketiga dari gambaran-gambaran perlombaan yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Fathul Qorib dan juga diperjelas lagi di dalam Hasyiah Al-Baijuri dan juga Hasyiah Al-Bujaironi. Beliau, Syekh Al-Qadhi Abu Syuja Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan wa in akhrajahu ay al-iwadha al-mutasabiqoni, dan apabila mengeluarkan, siapa yang mengeluarkan al-mutasabiqoni, dua peserta misalkan atau lebih ya, dua peserta mengeluarkan al-iwad, dua peserta ini sama-sama mengeluarkan nominal harta yang sama-sama dijadikan hadiah ya, ma'an, dua-duanya sama-sama saling mengeluarkan, lam yajuz, maka ini kalau tetap dipakai lomba tidak boleh, illa an yudkhila bainahuma muhallilan, kecuali akan ada pihak ketiga, yang pihak ketiga ini tidak memberikan nominal harta. Jadi maksudnya misalkan ada dua orang, yang mana dua orang ini sama-sama mengeluarkan nominal uang atau nominal harta untuk dijadikan hadiah bagi pemenangnya. Kalau kemudian yang berlomba itu hanya dua orang ini, maka nominal harta ini nanti kalau diberikan secara utuh kepada yang menang, maka ini namanya qimar. Supaya tidak menjadi qimar, caranya adalah memasukkan orang ketiga, yang orang ketiga ini tidak mengeluarkan nominal uang sama sekali. Dia hanya ikut begitu saja. Lalu kemudian ketika mereka ini berlomba, mereka bertiga ini lomba, ya. Kalau seandainya orang ketiga ini yang menang, maka harta yang telah dikumpulkan oleh dua orang peserta sebelumnya itu menjadi haknya orang pertama. Tapi kalau seandainya orang ketiga ini ternyata tidak menang, maka uang ini tidak diambil oleh orang ketiga yang tidak mengeluarkan nominal harta. Kalau yang ketiga ini tidak menang, berarti kan yang menang ada salah satu di antara dua mereka ini. Taruhlah misalkan ini si A dan ini si B. Kalau ternyata si A yang menang, maka si A hanya mengambil hartanya sendiri dan si B dan uangnya si B dikembalikan kepada si B. Dan si orang yang ketiga, si C ini tidak memberikan apa-apa. Kalau seandainya kemudian si B yang menang, sama juga seperti itu. Sehingga harta yang sebelumnya telah diberikan oleh si A tidak kemudian diambil oleh pemenangnya. Begitu juga jika si B yang menang, itu juga hartanya itu tidak sampai mengambil harta yang milik yang lainnya. Ini bentuk gambaran ketiga perlombaan-perlombaan yang dihalalkan oleh syariat. Adapun jika seandainya seluruh peserta itu kemudian sama-sama menaruh atau meletakkan nominal uang, entah itu dalihnya dengan atas nama uang pendaftaran, atau mungkin uang administrasi, atau apapun itu bahasanya, yang jelas ketika ada peserta, yang peserta ini mengikuti lomba, daftar, dan kemudian mereka menyerahkan suatu nominal harta, lalu kemudian oleh panitia uang ini kemudian dipakai untuk pengadaan hadiah pemenangnya, maka ini adalah bentuk qimar, bentuk perjudian yang itu diharamkan oleh Allah Ta'ala dan juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kemudian kaitannya dengan masalah undian. Hampir sama seperti itu juga sebenarnya. Ketika peserta undian untuk membeli kupon ini menggunakan nominal uang tertentu, maka di situ akan terjadi beberapa hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Yang pertama yaitu pembelian kupon. Kita perlu ingat bahwa kupon itu tercatat dari kertas. Bentuknya adalah kertas. Kertasnya kertas kupon undian ini. Secara zat kupon ini dianggap sebagai barang yang tidak muntafa' bih. Karena kupon ini adalah benda yang tidak muntafa' bih, maka tidak sah pembeliannya. Sehingga tidak sah orang peserta ini yang membeli kupon itu dianggap tidak sah dalam hal jual belinya. Lalu kemudian harta itu masuk ke dalam panitia, kemudian di situ diolah dan dipakai untuk pengadaan hadiah atau pengadaan door prize-nya. Dan itu nanti akan diambil, dimiliki oleh orang-orang yang terpilih dalam undian. Maka sebenarnya orang dalam undian itu, orang pemenang dalam undian itu, dia sedang mengambil harta milik peserta-peserta yang lainnya. Dan sehingga peserta yang lainnya yang kemudian mungkin saat itu tidak beruntung, ya, dia kehilangan hartanya sendiri dan dia tidak mendapatkan apa-apa padahal dia sudah mengeluarkan nominal uang.
Nah, ini penting untuk kita perhatikan bahwasanya bentuk-bentuk yang seperti itu secara syariat itu masuk dalam kategori perjudian, dan itu semuanya diharamkan oleh Allah Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan itu tidak menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan sampai dalam kita memperingati hari kemerdekaan ini justru kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dan kemudian itu mengundang murka Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak mendatangkan ridho oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.